manfaat yang dapat kita dapatkan dari berjemur adalah salah satunya yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Karena si paparan sinar matahari ini dapat memproduksi vitamin D untuk memproduksi vitamin D di dalam tubuh kita untuk meningkatkan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak dan Ibu peserta webinar Yakes Telkom Sharing is Caring ke-31 dengan judul Manfaat Berjemur dan Sinar UV bersama Dr. Hilda Sastra Hasibuan dan Dr. Meli Ratnasari. Dr. Hilda ini adalah dokter dari Yakes Telkom Regional Medan. Lalu Dr. Meli Ratnasari ini dari Yakes Telkom Palembang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Mari kita mulai acaranya. Dr. Hilda dan Dr. Meli kami persilahkan. Terima kasih Mbak Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir pada webinar Yakes yang ke-31 hari ini. Kita akan membahas mengenai manfaat berjemur dan sinar UV. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan juga dari Mbak Azza. Kami dari tim pembinaan Yakes Regional 1 Sumatera. Saya Dr. Hilda Sastra Hasibuan dari Yakes Telkom Medan. Saya bersama Dr. Meli Ratnasari dari Yakes Telkom Palembang. Baik, sebelumnya nanti ada sesi tanya jawab, namun kita akan paparkan terlebih dahulu sedikit mengenai manfaat berjemur dan sinar UV. Nanti Bapak Ibu bisa dapat bertanya langsung, itu melalui raise hand, kemudian bisa juga bertanya melalui kolom chat Q&A. Nanti pertanyaannya insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Kita langsung saja untuk paparannya dari Dr. Meli Ratnasari. Silakan Dr. Meli. Baik, terima kasih kepada Dr. Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan sedikit tentang manfaat berjemur dan sinar UV. Seperti kita ketahui, sinar UV yang kita kenal yaitu ada sinar UVA dan sinar UVB. Sinar UVA ini merupakan gelombang panjang yang muncul pada saat matahari terbit sampai dengan terbenam. Sinar UV ini agak mempunyai efek yang berbahaya karena dia memiliki 95% untuk menembus ke permukaan bumi dan melalui awan dan kaca. Oleh karena itu, sinar UV akan tetap ada walaupun tertutup oleh awan. Dan juga sinar UV ini akan masuk melalui bagian dalam kulit atau dermis yang akan menyebabkan merusak jaringan-jaringan dalam kulit yang apabila dia lama terpapar dari sinar matahari tersebut akan menyebabkan penuaan kulit atau bahkan keriput dan bahkan pun dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua yaitu adalah sinar UVB. Sinar UVB ini merupakan gelombang pendek dan dia muncul pada waktu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sinar UV ini memberikan manfaat untuk tubuh kita. Dia menurut spesialis dokter kulit kelamin, sinar UV memberikan manfaat yang baik pada pukul 9 pagi sampai jam 10 pagi. Dan dia hanya menembus di bagian luar kulit kita, yang akan menyebabkan kalau misalnya kita terlalu lama berjemur, itu penggelapan pada kulit ataupun kemerahan serta rasa terbakar. Mungkin ada tambahan dari Dr. Hilda mengenai sinar UV ini? Ya, Dr. Meli, terima kasih. Jadi tadi sudah dipaparkan juga dengan Dr. Meli bahwa sinar UV itu ada dua, UVA dan UVB. Jadi kalau untuk UVA terjadi penuaan kalau kita terlalu sering berjemur atau beraktivitas di luar. Ini adalah sangat berbahaya kalau untuk sinar UVA. Namun kalau untuk sinar UVB sendiri, ini yang kita
didapat kalau kita berjemur. Jadi pada saat kita berjemur yang kita harapkan adalah sinar UVB, di mana sinar UVB ini akan menghasilkan vitamin D. Namun kalau kita kelamaan juga berjemur, terjadinya penggelapan kulit. Jadi kulit itu seperti menghitam. Jadi seperti kalau kita berjemur mungkin kita bisa membedakan ya mana yang kulitnya putih ataupun yang hitam pada saat kita terpapar mataharinya terlalu lama. Boleh lanjut, Dr. Meli? Ya, baik. Manfaat berjemur tersebut tentunya kita harus berterima kasih dulu kepada Tuhan karena karena kita dapat mendapatkan manfaat dari sinar matahari secara gratis. Dan juga kita pada saat ini kita masih diberi kesehatan. Dan manfaat yang dapat kita dapatkan dari berjemur adalah salah satunya yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Karena si paparan sinar matahari ini dapat memproduksi vitamin D untuk memproduksi vitamin D di dalam tubuh kita untuk meningkatkan tubuh kita. Jadi kalau misalkan vitamin D ini meningkat di dalam tubuh, tentunya imun kita pun akan meningkat, sehingga kita dapat mencegah atau melawan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh, serta mencegah terpaparnya dari infeksi bakteri ataupun virus. Selain itu juga, si vitamin D ini juga dapat memperkuat kesehatan tulang kita, karena dia vitamin D ini merangsang si penyerapan kalsium serta fosfor, di mana dapat memperkuat tulang tulang kita agar tetap sehat dan mencegah osteoporosis terutama pada usia lanjut. Serta si sinar matahari ini pun juga dapat mengurangi stres karena si sinar matahari ini memproduksi yang namanya hormon serotonin. Yang hormon tersebut berperan dalam meningkatkan suasana hati, memberikan perasaan tenang dan senang. Mungkin bisa dilihat dari gambar yang di bawah ini, perasaan senang dia ketika dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Gimana Dr. Hilda? Lanjut Dr. Meli. Baik, mungkin manfaat lain dari berjemur dari sinar matahari tersebut juga meningkatkan kualitas tidur kita, karena si hormon melatonin ini berperan dalam mengatur siklus tubuh. Jadi kalau si hormon melatonin meningkat di dalam tubuh, maka siklus untuk kita tidur dengan nyenyak pun bisa menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur kita pulas. Dan sinar matahari ini selain juga dia memproduksi si vitamin D, dia juga dapat memproduksi si vitamin D3 yang menjaga kesehatan mata kita. Karena si vitamin D3 ini berperan dalam memperlambat degenerasi makula dan juga mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi mata secara keseluruhan. Agar dari paparan sinar matahari ini tidak dapat, kalau misalnya kita terlalu lama atau terlalu sering, untuk menghindari penyakit-penyakit seperti yang dapat merusak jaringan-jaringan pada mata, seperti penyakit pterygium, itu ada kayak penebalan dari selaput putih pada mata, dan juga pineukula yang merupakan benjolan kuning yang terdapat di bagian selaput putih pada mata kita, serta mungkin juga bisa mengurangi katarak, karena tidak hanya dengan karena usia, paparan sinar matahari pun yang sering dapat menyebabkan katarak. Dr. Hilda, ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi kalau Bapak Ibu merasa tidurnya terganggu, kemudian kurang nyenyak tidurnya, karena memang disarankan juga untuk tidur itu 6-8 jam untuk perharinya, supaya selain untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita, jadi manfaat tidur ini dapat dari sinar matahari. Jadi disarankan nih untuk Bapak dan Ibu berjemur rutin agar manfaat dari tidurnya kemudian timbullah rasa relaksasi sebelum kita tidur sehingga kita bisa ngantuk, kemudian kita tidurnya juga bisa nyenyak. Kemudian untuk kesehatan mata, tadi sudah dijelaskan juga dari Dr. Meli, ya supaya tidak terjadi gangguan-gangguan pada jaringan mata. Silakan lanjut Dr. Meli. Ya, dari waktu berjemur yang
disarankan untuk mendapatkan keoptimalisasi dari vitamin D menurut dokter spesialis kulit kelamin yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di jam 9 sampai jam 10 karena dia memberikan hasil optimal dalam memproduksi vitamin D. Dan waktunya pun tidak terlalu lama kayak itu. Jadi bisa di rentang waktu 5 sampai 15 menit. Dan dilakukan juga jangan setiap hari, hanya 2 sampai 3 kali seminggu. Dan apabila kalau misalkan kita berjemurnya di atas jam 10, itu tidak masalah, tetapi mungkin sebaiknya waktu kita berjemur saja yang dikurangi. Karena mungkin semakin terik dari sinar matahari, semakin tidak bagus pula sinar UV yang dihasilkan untuk mendapatkan kemanfaatan untuk tubuh kita. Gimana, Dr. Hilda? Ya, jadi sinar UV yang kita harapkan itu adalah sinar UVB ya, Dr. Melia. Yang kita harapkan sinar UVB yang kita didapatkan dari pukul 9 sampai dengan tadi sudah dijelaskan sampai dengan pukul 3 sore. Namun sinar UV yang selanjutnya dan tips-tips berjemur yang aman dan nyaman untuk kita berjemur di bawah sinar matahari. Yang pertama mungkin untuk di jam-jam yang disarankan itu seperti jam 9 pagi sampai jam 10, ini tidak sebaiknya untuk menggunakan topi dan payung karena nanti dapat menghambat dari sinar UVB untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu menggunakan kacamata. Dan saat kita berjemur pun, kita juga disarankan untuk tidak mengarah secara langsung ke sinar matahari, karena dia dapat menyebabkan kerusakan jaringan-jaringan pada mata yang sebelumnya telah dijelaskan. Dan tentunya kita harus memproteksi mata kita agar terhindar dari gangguan-gangguan mata. Dan jangan lupa untuk menggunakan tabir surya seperti lotion ataupun sunblock. Dan tentu ini perlu diperhatikan juga kandungan-kandungan yang ada di sunblock kita. Apakah sudah terdapat SPF yang membantu untuk agar memproteksi kulit kita supaya tidak terlalu menyebabkan kegelapan pada kulit ataupun kemerahan pada kulit. Dan pada saat kita berjemur mungkin tidak hanya untuk berdiam diri saja ya, bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti berolahraga, entah itu dari jalan santai ataupun bisa membaca di tempat ruang yang terbuka, atau ada bapak atau ibu yang hobi untuk berkebun, bisa dilakukan dengan cara berkebun ataupun menyiram bunga, dengan menyapu halaman di sekitar rumah, dan selain sebagainya. Dan tentu jangan lupa untuk cukupi asupan air putih kita apabila kita menghabiskan waktu yang cukup lama di bawah sinar matahari, agar kita tidak terjadi dehidrasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Gimana, Dokter Ida? Ini ditambahkan lagi. Ya, berjemur ini, kita jangan mata. Kalau lendap pun kita nih tipsnya bagaimana. Jadi berjemur matahari yang harus terbaiknya untuk kita gunakan. Kemudian kita juga harus lakukan gerakan-gerakan, misalnya pada saat kita berjemur. Jadi jangan berdiam diri saja pada saat berjemur, sambil olahraga ataupun berkebun seperti yang disampaikan Dr. Meli tadi. Oke, mungkin itu saja paparan dari kami. Boleh kita lanjut ke sesi tanya jawab saja langsung.
Ada yang raise hand, kita raise hand dulu, nanti baru kita beralih ke Q&A. Ini ada dari Pak Winarno Sudirman. Boleh Pak Winarno di-unmute dulu? Iya, Mbak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winarno, dari Bukit Tinggi. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hilda dan Dr. Meli ya, yang sudah memberikan paparan mengenai ultraviolet ya, sinar UV. Nah, tadi kalau saya tidak salah tangkap, sinar UV itu kan ada dua. Yang pertama, sinar UVA, yang kedua, sinar UVB. Nah, yang membedakan adalah sinar UVA itu rentang waktunya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Bukan. Sinar UVA itu mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau sinar UVB itu rentang waktunya adalah dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, iya Pak. A itu adalah sinar UV yang kurang baik, kurang bagus lah. Nah, sementara yang bagus itu adalah sinar UVB. Kalau saya tidak salah tangkap, sepertinya seperti itu ya, dokter ya. Nah, terus pertanyaannya adalah sinar UVA di dalam rentang waktu mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, kan ada rentang waktunya di situ dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, itu ada sinar UVB kalau nggak salah. Nah, tadi di awal dikatakan sinar UVA itu kurang baik adalah mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang baik berjemur itu adalah dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, kalau nggak salah seperti itu. Iya. Ya, nah, sementara di Indonesia ini kita mengenal ada 3 waktu, Barat, Tengah, dan Timur. Nah, mungkin kalau di daerah Barat, mungkin maksud saya kalau di daerah Timur, mungkin jam 7 pagi itu mungkin sudah sangat panas, sudah sangat sekali. Nah, kalau kita berjemur di daerah Timur dari jam 9 sampai jam 10, mungkin kulit kita bisa terbakar. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kita tahu banyak petani-petani kita yang bekerja seharian di ladang atau di sawah dari pagi sampai sore. Nah, tadi dikatakan berjemur itu cukup 15 menit saja. Nah, itu bagaimana halnya dengan petani-petani yang maksud? Sementara kita tahu petani-petani itu kesehatannya bagus, malah lebih bagus dari kita-kita ini. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Winarno. Saya akan coba menjawab dulu. Yang pertama itu tadi Bapak menjelaskan bertanya mengenai sinar UVA dan sinar UVB gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk manfaat-manfaatnya sudah kita jelaskan. Namun yang kita harapkan adalah kita mendapatkan sinar UVB. Karena sinar UVB lah yang menghasilkan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi pemaparannya memang di jam 9 sampai dengan jam 10. Kemudian kalau untuk sinar UVA tersendiri, itu dia dari terbit matahari sampai terbenam, sinar UVA itu sudah ada. Walaupun dalam keadaan hujan, walaupun keadaan mendung, itu sinar UVA-nya sudah ada. Gitu. Jadi kalau kita terpapar terlalu lama oleh sinar UVA, contohnya mungkin kita berkegiatan dari pagi sampai sore itu di outdoor, atau kita berkegiatan di luar gitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak bagus. Karena sinar UVA ini tidak seperti sinar UVB yang menghasilkan vitamin D. Namun disarankan pada saat kita berkegiatan di luar, kita harus menggunakan protek, seperti menggunakan memang baju yang tangannya boleh panjang, kemudian menggunakan topi, gitu, menggunakan kacamata hitam. Namun kalau untuk sinar UVB sendiri, itu tadi kita mencari manfaat dari vitamin D-nya, gitu. Ada tambahan, Dr. Meli? Ya benar. Jadi yang ingin kita dapatkan di sini adalah untuk sinar UVB-nya, Pak. Karena memang sinar UVA pun dia akan selalu ada, walaupun
entah itu di jam 9 ataupun jam 10, itu sinar UVA akan selalu ada. Tapi kalau misalkan kita di jam-jam 9 atau jam 10 ini kita berjemur, itu manfaat yang lebih banyak yang kita dapatkan yaitu di sinar UVB-nya. Kayak gitu, Pak Winarno tadi ya. Ya, jadi kesimpulannya, di dalam rentang waktu sinar UVA dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, itu ada sinar UVB-nya. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Ya. Jadi sinar UVB itu tadi dijelaskan didapat dari jam 9 sampai jam 15, Pak, jam 3 sore. Ya. Jadi kita mengharapkannya yang sinar UVB yang pertama kali muncul, karena itulah yang banyak memberikan asupan vitamin D. Gitu. Jadi kalau terlama-lama kita terpapar nih sinar UVA di luar, karena kita berkegiatan dari pagi sampai sore, di outdoor atau di luar, lama-lama ini akan mengganggu kulit kita, gitu. Jadi terjadi penuaan dini pada daerah kulit kita, terutama pada wajah seperti keriput-keriput, kemudian pada kulit tangan, kaki seperti kering, gitu, Pak. Iya, oke. Mungkin yang kedua lagi, Bu Dokter. Ya, yang kedua itu dari misalkan untuk waktunya ya Pak ya. Kita kan ada 3 waktu nih, ada WIT, WITA. Dan kalau misalkan di WIT itu jam 7 sudah panas, ya memang kita harus dilihat juga letak geografis atau letak dari cuaca dari suatu kota tersebut. Jadi kalau misalkan di jam 7 untuk di wilayah timur sudah sangat panas dan menyebabkan rasa terbakar di dalam tubuh kita, sudah cukupkan saja, jangan terlalu lama kita. Jadi tidak juga harus jam 9 sampai jam 10 kayak itu. Kalau misalkan di WIT jam 7 sudah panas, ya dan pada saat kita berjemur, tubuh kita pun sudah terasa yang kemerahan, terus terasa terbakar, itu kita cukupkan saja. Dan ini memang kalau jam 9 sampai jam 10 ini, itu untuk kita di wilayah yang letak geografisnya emang entah di timur ataupun di barat kayak gitu. Kayaknya lebih cocok jam 9 sampai jam 10 itu untuk daerah waktu barat mungkin ya Bu Dokter ya? Untuk daerah barat, Pak. Barat. Ya, mungkin seperti itu penjelasannya yang lebih pas ya. Jadi Pak, saya tambahkan, kita tuh terasa tuh Pak pada saat kita berjemur, semakin terik yang kita rasakan itu berarti sinar UV-nya itu sudah mulai berkurang bagusnya gitu. Jadi makanya tadi kita harapkan begitu muncul matahari yang kita referensikan tadi pukul 9 untuk pertama sekali untuk daerah barat gitu kan. Itulah yang sebaiknya kita pada saat berjemur. Berbeda dengan juga daerah timur gitu. Kita kan berbedanya itu 2 jam ya. Untuk daerah bagian timur 2 jam gitu. Berarti kan sekitar pukul 7 mereka sudah mendapatkan sinar UV yang bagus. Sama seperti kata kita di sini sekitar pukul 9. Iya. Itu ya Pak. Iya, siap Mbak. Untuk pertanyaan yang ketiga tadi bagaimana dengan petani-petani gitu ya Pak? Benar. Ya. Jadi petani-petani itu mereka sudah dari pagi sudah mulai bekerja nih, bahkan sampai nanti tengah hari, bahkan sampai dengan sore gitu. Jadi petani-petani itu dia akan mendapatkan sinar UVA berarti Pak, gitu. Sinar UVA yang sebenarnya tidak bagus pada saat kita mendapatkannya sepanjang hari. Apalagi petani mungkin hampir setiap hari di luar untuk bercocok tanam gitu. Tapi dia mendapatkan sinar UV-nya nanti di pukul 9 gitu. Tapi dia terpapar lagi dengan sinar UVA yang sebenarnya tidak bagus terpapar sampai dengan sore atau siang harinya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh petani bahwasanya dia harus menggunakan topi. Makanya petani-petani itu banyak nih Pak yang menggunakan topi itu yang lebar ya, yang sekalian untuk melindungi matanya. Kemudian digunakanlah celana panjang, kemudian menggunakan sepatu yang lebih tinggi, sepatu bot misalnya, yang lebih tertutup gitu Pak. Tapi jangan lupa juga karena dia berjemur seharian, pasti kan dehidrasi, kita takutnya dehidrasi gitu kan. Jadi dia harus rutin konsumsi air putih. Yang seperti kita jelaskan tadi itu kan tips-tipsnya pada saat kita berjemur. Ya. Kita lihat petani itu kan kebanyakan sehat-sehat ya. Mungkin penjelasannya barangkali
solusinya bagi petani adalah harus menggunakan topi yang lebar, ya kan? Ya, tidak dehidrasi, harus sering minum air putih, dan menggunakan baju yang lengannya panjang atau celana panjang. Mungkin solusinya seperti itu ya? Iya, benar Pak. Oke, Ibu. Oke, terima kasih Pak Winarno dari Bukit Tinggi. Ini ada lagi dari Pak Heri P. Silakan Pak Heri, di-unmute dulu terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi Pak Heri. Dari Bandung, Pak. Halo. Iya Pak Heri. Gini, ya Bu Pak, dengar suara. Vitamin D itu kan akan terurai apabila kita berjemur ya, Dok. Ya. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau kita berjemur tanpa kita inputan vitamin D, apakah itu bisa menguatkan tulang juga? Terus yang kedua tadi dokter bilang jam untuk sinar ultraviolet UVB itu jam 9 sampai jam 10 untuk Indonesia Barat. Lalu untuk Indonesia Timur itu jam 7. Saya kurang sependapat ya. Maksud saya mungkin Indonesia Timur pun juga jam 9 sampai jam 10 waktu setempat gitu, Dok. Saya kira itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Heri. Gimana, Dr. Meli? Jawab dulu atau? Boleh Kak Hilda dulu, Dr. Hilda dulu boleh. Jadi kalau untuk vitamin D ini Pak, seandainya pun kita tidak bisa berjemur gitu ya, karena kan mungkin dalam pikiran kita vitamin D itu dapatnya lebih gampang dari sinar matahari. Memang iya, karena itu adalah bisa kita bilang gratis ya Pak, sinar vitamin D-nya gitu. Karena ini selain dari sinar matahari, itu bisa juga kita dapat dari makan makanan gitu. Jadi kalaupun kita memang tidak berkesempatan untuk berjemur, karena pun tadi disarankan berjemurnya nggak perlu tiap hari. Dalam 1 minggu sekali itu ya sekitar 2 sampai dengan 3 kali saja dalam 1 minggu gitu ya. Nah, vitamin D yang didapat itu bisa dari makanan. Jadi contohnya bisa seperti dari ikan gitu kan, kemudian dari daging juga dapat, kemudian dari dari kuning telur kita juga sudah dapat vitamin D yang lebih gampang, dari susu kedelai itu seperti dari susu kacang-kacangan itu kita juga bisa dapat. Jadi kita nggak perlu monoton dapat vitamin D itu dari sinar matahari. Itu ada tambahan, Dr. Meli? Ya, mungkin untuk tambahan sumber-sumber dari vitamin D dari makanan, selain yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hilda, mungkin ada tambahan lagi dari jamur-jamur pun bisa mendapatkan kandungan dari vitamin D, keju, ikan kembung yang mudah kita dapatkan, dan juga mungkin ikan salmon ataupun ikan tuna. Dan memang setelah dijelaskan tadi, memang kita juga jangan terlalu menetapkan atau memberikan kalau misalkan untuk kebutuhan vitamin D ini kita dapatkan dari sinar matahari saja. Jadi dari makanan pun kita harus seimbang kayak gitu. Mungkin seperti itu Pak Heri. Nah, yang kedua gimana, Dok? Untuk yang kedua memang ini tergantung dari letak geografisnya kan memang Pak ya. Jadi sinar UVB ini tergantung dari lokasi kitanya juga. Kalau misalkan jam 9 sampai jam 10 pagi itu untuk waktu Indonesia bagian Barat. Dan di WITA pun mungkin disesuaikan saja, sesuai dengan waktunya, kayak gitu, Pak. Jadi waktunya itu jam 9 sampai jam 10, waktu untuk bagian setempat Barat, gitu? Iya, mungkin seperti itu untuk di bagian, ya, waktu setempat untuk di bagian yang timur, gitu. Jadi di bagian 9 bukan berarti di timur jam 7 gitu ya? Nah, iya, tadi hanya jam 9 setempat gitu ya? Iya, tadi hanya perumpamaannya saja kayak gitu, Pak. Oh ya, baik ya. Ya, terima kasih, Dok. Jadi, tambahnya boleh juga, Pak, sedikit. Jadi kita bisa rasakan juga ya, Pak, semakin terik yang kita sampaikan tadi, semakin terik yang kita rasakan, berarti sinar UV-nya juga sudah semakin kurang nih, gitu. Jadi baiknya memang pada saat kita dapat itu yang sekitar jam 9 sampai dengan jam 10.
Jadi makanya disarankan itu berjemurnya 5-15 menit saja sudah cukup gitu. Jadi untuk menghindari adanya penggelapan kulit gitu ya, yang kurang dari manfaatnya yang berkurang dari sinar UV itu tadi. Terima kasih. Bagaimana Pak Heri? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bu Dokter. sama-sama Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Q&A. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Bakti Setiabudi. Seberapa efektif berjemur dibanding berolahraga di bawah matahari langsung dan jam berapa yang paling bagus? Boleh Dokter Meli menjawab? Ya, memang kalau kita diiringi dengan olahraga di bawah sinar matahari, bagusnya memang di bawah kurang dari jam 9, di sekitar jam 8 ya. Karena di situ mungkin memang kita masih belum terlalu terik, tapi keefektivitasan dari sinar UVB dalam memproduksi atau membantu produksi vitamin D ini belum terlalu optimal. Jadi sebaiknya, walaupun kita ingin berolahraga, tidak apa-apa, kita olahraga dulu mungkin jam 8, nah nanti kita istirahat sekitar 1 atau 2 jam kita berolahraga, setelah itu jam 9-nya atau di antara jam 9 sampai jam 10 itu kita manfaatkan untuk berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan keoptimalan dari produksi dalam memproduksi vitamin D di dalam tubuh untuk meningkatkan tubuh kita. Mungkin seperti itu. Bagaimana dengan Dokter Hilda? Iya, jadi yang sudah disampaikan Dokter Meli, kita berolahraga itu boleh dari sekitar jam 7 ya, jam 7 pagi, kemudian jam 8 gitu. Kemudian tadi kita juga sudah memaparkan pada saat kita olahraga, ini boleh juga sambil pada saat kita berjemur, ini boleh juga sambil berolahraga gitu. Tapi tetap pada saat berjemur itu kita hanya menyarankan 5 sampai dengan 15 menit saja, Pak. Jadi kalau Bapak mau berolahraga kan kita disarankan berolahraga itu minimal 30 menit ya setiap hari. Berarti Bapak sekitar jam setengah 9 nanti sudah mulai berolahraga gitu. Jadi jam 9 ke jam 10 itu ya berjemurnya. Jadi manfaatnya dua-dua dapat gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ada Pak Iso Pangihnono. Ini dari Yogyakarta, salam sehat tanpa obat. Dr. Hilda Sastra, sinar UV antara pukul 9 sampai dengan 15. Kalau kita untuk lansia antara usia 65 sampai 70 sebaiknya berjemur jam berapa ya? Ini maksudnya agar bermanfaat bagi imun tubuh dan kulit. Karena ada pendapat sebaiknya berjemur antara pukul 8 sampai dengan 9 dan ada juga pendapatnya antara pukul 10 sampai dengan pukul 11. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi saya akan coba menjawab. Jadi kalau untuk lansia pun, ini tetap disarankan seperti yang sudah kita paparkan tadi, sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10. Jadi mau dia lansia, mau dia usianya masih muda, ini sama-sama yang kita ambil adalah manfaat vitamin D-nya. Jadi vitamin D ini tadi bermanfaat bagi imun tubuh. Jadi bagi yang sudah lansia pun ini juga sangat bermanfaat selain dari yang kita didapat dari makan makanan gitu. Jadi ada memang yang berpendapat jam 8, jam 9 atau jam 10 sampai jam 11. Kebanyakan juga berpendapat jam 10 ke atas gitu. Jadi sudah disampaikan oleh Dr. Meli tadi, sebaiknya pukul 9 sampai dengan pukul 10, rentang waktunya sekitar 5 sampai 15 menit saja. Ada tambahan, Dr. Meli? Cukup, Dr. Hilda. Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Warsito Sejati. Selamat pagi dok, saya mau tanya, untuk tiap daerah mungkin saat berjemur tentu berbeda karena yang dekat dengan Khatulistiwa dan yang jauh dengan Khatulistiwa. Pertanyaan untuk wilayah Jawa Tengah itu jam berapa ya baik dok, jam berapa sampai jam berapa? Terima kasih. Boleh Dr. Meli? Ya, boleh. Ini seperti yang tadi juga ini. Jadi seperti yang sudah kami jelaskan juga nih Pak Warsito, ini tergantung dari mungkin dari waktu setempat di bagian Jawa Tengah, di mana yang adanya visible sinar matahari kayak gitu Pak. Jadi kalau untuk di bagian bagian barat itu jam 9 sampai jam 10 karena itu memang yang efektif untuk
dalam memproduksi si vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi menurut saya untuk wilayah Jawa Tengah itu tergantung dari wilayah setempatnya saja, Pak, gitu. Dan kalau misalkan dan juga kalau misalkan dia semakin terik, semakin tidak bagus untuk manfaat di dalam tubuh, kayak gitu. Jadi tergantung dari waktu wilayah setempat di Jawa Tengah, jam berapa adanya sinar matahari tersebut, Pak. Oke, ini ada raise hand lagi dari Pak Warsito. Mungkin ada tambahan pertanyaan, Bapak? Pak Warsito, boleh di-unmute dulu. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Heri. Pagi dokter mau tanya, kalau kita salah dalam berjemur, akan ada kemungkinan menyebabkan sakit kulit. Sejauh ini penyakit kulit apa saja yang ditimbulkan? Terima kasih. Boleh Dokter Meli? Oh iya ya. Pak, pagi Pak Warsito. Iya. Ya, itu yang kan berita itu simpang siur, Dok. Iya. Untuk jam berapanya itu, jadi tiap daerah masing-masing kan harus berbeda gitu. Nah itu sebaiknya jam berapa? Kadang ada ya berita itu jam 10:04 itu paling bagus, jam 10 sampai 10:04. Ada yang bilang jam 9 sampai jam 10. Nah, kepastiannya jam berapa yang bagus gitu. Terima kasih, Dok. Ya, silakan Dr. Meli. Baik, Pak. Jadi, memang kan dari sinar UVB ini dia muncul pada jam 9 sampai jam 3 sore. Namun, ada menurut dokter spesialis kulit kelamin, waktu yang direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk memproduksi vitamin D di dalam tubuh itu jam 9 sampai jam 10. Dan tidak menuntut kemungkinan jam 10 ketika kita berjemur itu tidak masalah, tetapi mungkin sinar matahari yang diproduksi untuk sinar matahari yang dapat membantu produksi vitamin D ini sedikit manfaatnya gitu, Pak. Jadi sebaiknya di jam 9 sampai jam 10. Walaupun memang Bapak mau di jam 10, di atas jam 10, itu tidak apa, tapi jangan terlalu lama kita, mungkin ya sekitar 5 menit saja, kayak gitu, Pak. Ya, bagaimana dengan Pak Warsito jawabannya? Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Sudah jelas. Bapak. Ya, terima kasih Pak Warsito. Jadi kita kembali ke pertanyaan Q&A. Pagi dokter, dari Pak Heri nih, mau tanya kalau kita salah dalam berjemur akan ada kemungkinan menyebabkan sakit kulit. Sejauh ini penyakit kulit apa saja yang bisa ditimbulkan? Terima kasih. Boleh Dokter Meli menjawab? Sinar kita lihat dari sinar UVB-nya ya Pak. Bukan, kalau misalkan kita berjemur di atas jam 10 dan itu terlalu lama, dia akan menyebabkan gangguan apabila kan ini kita ada sinar UVA dan sinar UVB. Kalau misalkan kita terlalu lama berjemur di atas jam 10 terpapar sinar matahari, tentunya kita juga dapat mendapatkan paparan dari sinar UVA. Nah, sinar UVA inilah yang menyebabkan kita ada gangguan pada kulit kita karena dia menembus ke bagian dalam kulit yaitu di dermis. Dan apabila dia sering terpapar atau terlalu lama terpapar, akan merusak si jaringan-jaringan kulit. Jadi bisa mungkin menyebabkan penyakit-penyakit kanker kulit, ataupun menyebabkan kayak wrinkle-wrinkle yang ada di wajah, atau seperti melasma yang sering dikeluhkan oleh wanita. Nah, itu yang juga bisa menyebabkan penyakit kulit. Mungkin itu gimana kalau Dokter Hilda? Iya, Dokter Meli. Memang kalau sering terpapar dari sinar UV ya, sinar UVA ataupun sinar UVB yang manfaatnya kurang baik, yang kita ambil itu adalah karsinogeniknya. Jadi terjadinya kanker kulit
itu biasanya yang terjadi itu. Tapi kalau pemaparan yang cukup lama, misalnya memang sesering mungkin ya, seharian bekerja di outdoor gitu. Tapi ya itu tadi, untuk supaya kita menghindari itu, kita memakai Protek, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Koin. Pagi dokter. Ya, saya lanjutkan pertanyaan dari Atau demam. Apakah boleh berjemur matahari dan sebaiknya? Ya. Bila kita sedang sakit atau demam, apakah boleh berjemur di bawah sinar matahari? Boleh, Pak, karena ini juga untuk membantu sistem kekebalan tubuh kita. Dan jamnya tentu yang telah kita jelaskan tadi, yaitu di jam 9 sampai jam 10. Di jam segini pun untuk lansia juga disarankan, karena tidak menuntut kemungkinan, tidak melihat dari usia saja, kayak gitu, Pak. Jadi kegunaan dari jam 9, jam 10 itu yang dapat membantu proses memproduksi si vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam meningkatkan imun kita. Mungkin kalau kita sedang sakit, ini bisa juga disarankan untuk berjemur, Pak. Ini juga untuk membantu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya, jadi Pak Queen, berarti kalau kita berjemur itu ini sangat baik nih, walaupun dalam keadaan kita lagi meriang ataupun demam. Karena salah satu fungsi atau manfaat dari berjemur ini tadi adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita lagi nggak enak badan, sakit, flu, batuk, ya itu tadi kita mau meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara salah satunya berjemur. Gitu. Jadi tetap jamnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, jam 9 sampai dengan jam 10, karena manfaat vitamin D yang kita dapat adalah di jam itu. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, berjemur itu tidak bisa membunuh virus ataupun bakteri. Kebanyakan mungkin dari kita berpikir kalau kita sering-sering berjemur, itu akan bisa membunuh virus. Tidak. Tapi yang bisa adalah membuat kekebalan tubuh kita semakin bertambah, dan kita akan terhindar dari paparan-paparan virus ataupun bakteri. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Pak Harti Jun. Semangat pagi dokter, mohon izin bertanya, mohon penjelasan untuk UVC dok dan perannya saat pandemi seperti ini. Terima kasih. Oke, saya akan jawab. Tadi kita memang tidak membahas UVC, gitu ya, karena UV ini memang ada 3, tapi yang kita ambil adalah UVA dan UVB, karena itu yang paling banyak ada di bumi kita. Kalau UVC ini, dia lebih pendek, gelombang yang lebih pendek lagi dari gelombang UVB. Dan ini sangat berbahaya dari UVA, UVB, dan UVC. Jadi sebenarnya kalau UVC ini tidak banyak berperan ya, yang banyak berperan itu di masa pandemi ini adalah tetap UVB. Ya, tadi balik lagi, UVB ini berperannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan untuk membunuh virus COVID yang ada pada saat pandemi seperti sekarang ini. Tambahan, Dr. Meli? Ya, karena UVC ini memang tidak menembus ke permukaan bumi kita. Dia akan dipantulkan kembali oleh atmosfer untuk agar tidak masuk ke permukaan bumi. Tentu saja memang yang untuk pandemi saat ini yaitu di sinar UVB, karena si sinar UVB inilah yang membantu untuk memproduksi si vitamin D-nya, kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Dr. Meli. Dengan pertanyaan selanjutnya dari Bu Sri Surdayani. Selamat pagi. Kalau berjemur mataharinya sangat panas sekali. Kenapa saya selalu gatal-gatal daerah kaki dan seandainya berendam di air panas atau kolam sama badan saya suka gatal-gatal. Kenapa ya? Thanks atas jawabannya. Oke, Dr. Meli. Dr. Hilda dulu nggak apa-apa. Oke. Jadi pada saat berjemur matahari sangat panas sekali. Kenapa saya gatal-gatal? Nah,
Ibu berjemurnya kita lihat dulu jamnya jam berapa. Jadi makanya tadi kita sampaikan semakin terik panas yang dihasilkan berarti semakin kuranglah manfaat sinar UV-nya. Jadi kalau hal seperti ini ada terasa gatal, kemudian ini sebaiknya Ibu hentikan saja berjemurnya, gitu ya. Ibu hentikan berjemurnya karena ini bisa terjadi alergi diakibatkan karena dari panasnya tadi, kemudian timbulnya keringat. Jadi ada memang sumber alergi itu dari daya tahan tubuh yang turun, kemudian dari adanya paparan seperti keringat, kemudian ataupun dari makanan-makanan. Sama halnya dengan Ibu juga berendam di air yang panas, gitu kan. Jadi Ibu memang disarankan kalau memang tidak bisa berjemur terlalu lama, jangan berjemur ataupun segera dihentikan. Sama seperti dengan Ibu juga mandi di air panas atau di kolam yang panas. Ada tambahan, Dr. Meli? Ya benar. Jadi mungkin dari Ibu Sri Surdayani ini mungkin ada sensitif, kulitnya itu sangat sensitif terhadap yang panas-panas atau yang menyengat. Karena kalau sudah kulit Ibu sudah terpapar dengan sinar matahari, sedikit saja mungkin dia langsung akan timbul kayak gitu, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah sensitif, pada saat berjemur sudah terasa kayak merah, terus juga terasa terbakar dan gatal, ya sebaiknya memang untuk dihentikan, jangan dilanjutkan lagi untuk berjemurnya. Seperti itu. Jadi tambahan juga ya, kita harus pakai protek seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau memang ada hal-hal seperti ini, Ibu bisa memprotek dengan menggunakan lotion dulu terlebih dahulu. Jadi supaya bisa diprotek dari sinar matahari yang terlampau terik. Proteknya bisa menggunakan lotion atau memang menggunakan berjemur sambil menggunakan tangan yang panjang boleh, menggunakan kalau topi tadi memang tidak disarankan ya, ataupun menggunakan kacamata boleh. Jadi lebih efektifnya menggunakan lotion lah untuk protek pada kulit Ibu yang sensitif. Kemudian ini dari Pak Gito Sugito. Bu Dokter, apakah bisa dijelaskan reaksi kimianya bagaimana sinar UVB bisa menghasilkan vitamin D? Ya, saya mungkin mencoba menjawab ya. Reaksi kimianya bagaimana sinar UVB menghasilkan vitamin D. Karena memang vitamin D ini dia sudah ada di dalam kulit kita atau sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, sinar matahari ini atau sinar UVB ini yang membantu untuk memproduksi si vitamin D. Nah, vitamin D ini awalnya yaitu dari vitamin D3. Nah, dari vitamin D3 ini nanti dia akan menyerap atau dikelola kembali di bagian-bagian organ-organ seperti usus, hati, dan juga manfaatnya bisa memberikan kesehatan pada atau menimbulkan sistem imun kita meningkat kayak gitu, Pak. Gimana kalau Dokter Hilda? Iya, terima kasih Dokter Meli. Jadi dia memang tadi diserap dari bagian-bagian organ kita, yaitu kalau kimianya itu kan berarti dia vitamin D3 ya, vitamin D3. Kemudian ini akan diapakan oleh organ-organ yang akhirnya akan membawa manfaat, menyebarkan atau memberikan manfaat kepada jaringan lain seperti kepada tulang. Gitu ya. Kita lanjut ke Pak Muklis Masruri. Selamat pagi dokter, seperti apa yang sudah dijelaskan bahwa berjemur itu baik dan perlu bagi kesehatan tubuh khususnya sinar UVB. Dan dijelaskan juga waktu dan durasi terbaik. Di sini disarankan waktu terbaik adalah jam 9 sampai dengan jam 10. Sementara ada berpendapat narasumber lain yang memastikan waktu terbaik adalah pukul 10 sampai dengan 11. Dengan mengatakan di luar jam tersebut tidak baik. Gimana penjelasannya dengan adanya perbedaan? Oke, Pak Muklis. Kita menyarankan tadi memang pukul 9 sampai dengan pukul 10, karena di situ adalah pertama sekali sinar UVB itu muncul. Gitu ya, yang sinar UVB ini adalah penghasil dari vitamin D. Nah, yang dikatakan kita bukan bilang tidak baik ya,
tapi manfaatnya sudah mulai berkurang. Kalau kita berjemur nanti sudah jam 11, sudah jam 12, karena tadi sudah saya jelaskan semakin terik dia, berarti sinar UVB yang dihasilkan juga sudah pulang manfaatnya. Gitu. Jadi kalaupun ingin berjemur, kita masih mendapatkan sinar UVB, kita masih mendapatkan sinar UVB dan vitamin D itu pada jam 10, atau jam 10:05, atau jam 10:15, tapi sudah mulai berkurang. Gitu. Jadi makanya disarankan hanya sebentar saja, sekitar 3 menit atau 5 menit, karena itu akan membuat kulit kita gelap. Itu contohnya, kalau sinar UVB itu sudah mulai berkurang manfaatnya, itu tadi, sudah mulai gelap nih kulit kita, Pak, sudah mulai menghitam. Gitu. Gimana dengan Dr. Meli, ada tambahannya? Jadi kalau misalkan selalu ini mungkin kita ingatkan kembali, kalau misalkan di atas jam 10 ini kita walaupun kita berjemur itu diperbolehkan, tetapi disarankan juga untuk memberikan proteksi terhadap tubuh kita. Jadi kalau misalkan di atas jam 10 yaitu kita bisa memproteksi wajah atau kulit kita dengan menggunakan lotion ataupun sunblock dan topi, dan mungkin bisa menggunakan kacamata untuk menghindarkan efek-efek yang tidak bagus dari sinar matahari terhadap mata kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mayang Sekar Agintiara. Apakah diperbolehkan ketika berjemur sekaligus melakukan olahraga seperti jogging? Ya, silakan Dr. Meli. Apakah diperbolehkan ketika berjemur sekaligus melakukan olahraga seperti jogging? Boleh, sangat diperbolehkan, Bu. Di jam, misalkan jam 7 atau jam 8, ini kita bisa melakukannya dengan olahraga seperti jogging. Tapi kalau misalkan kita sudah sekitar di atas jam 10, mungkin jangan diiringi dengan olahraga, nanti takutnya akan menyebabkan dehidrasi ataupun gangguan-gangguan pada kulit kita seperti terbakar, adanya yang menyebabkan penggelapan pada kulit kita, dan juga kulit kita mudah terlihat kemerahan. Jadi disarankan untuk kalau misalkan ingin berolahraga itu di jam 8 atau jam 7 sampai jam 8 kayak gitu, Bu. Kalau misalkan kita mau jam 9 ya olahraganya pun boleh, tapi mungkin hanya 5 sampai 15 menit saja kayak gitu, biar tidak mengganggu gangguan dari tubuh kita kayak gitu. Ya. Jadi memang disarankan pada saat kita berjemur itu melakukan aktivitas, boleh sambil jogging gitu kan, boleh sambil berolahraga biasa, senam-senam biasa, ataupun sambil membaca buku pun boleh, bercocok tanam juga boleh, tapi jadi terbatas nih, Bu. Ya kan, jogging itu kan kalau bisa 30 menit minimalnya. Gitu. Tapi kalau kita sambilan berjemur, kita hanya dapat mungkin sekitar 5 sampai 15 menit. Jadi sebaiknya memang sebelum berjemur itu dilakukan jogging dulu gitu kan, jogging dulu, nanti kita tinggal berjemur sambil pergerakan-pergerakan atau perenggangan-perenggangan otot saja. Kita ke raise hand dulu. Ini ada satu raise hand dari Bu Trusti Herawati. Silakan Bu Trusti. Ya, Ibu Trusti di-unmute dulu. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut saja ke Q&A kembali. Ini dari Ibu Rizdilah Mima Utsa. Jika berjemur untuk bayi yang baru lahir untuk mengurangi bilirubin dalam tubuh, baik sebaiknya pukul berapa ya, Dok? Tuh. Boleh Dr. Meli menjawab? Bayi. Kalau untuk bayi sama saja, Bu, yaitu di jam 9 atau jam 10, karena ini membantu dalam proses memproduksi vitamin D selain untuk
sistem imun, juga si vitamin D ini kan juga diproduksi melalui organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan untuk meningkatkan atau mengurangi bilirubin untuk bayi itu tetap di jam 9 sampai jam 10. Dan tidak hanya dengan berjemur saja, tetapi mungkin kalau misalkan bilirubinnya meningkat, ini tentunya kita harus berkonsultasi dulu ke spesialis anak, apakah ada pengobatan yang lebih lanjut lagi. Oke, ya. Ini kita polling dulu, Bapak dan Ibu boleh mengisi polling yang ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak dan Ibu sambil mengisi polling ya. Pagi Dr. Meli, ini dari Raden Ajeng Kartini. Izin bertanya, menurut berita WHO mengakui adanya potensi penurunan COVID-19 lewat airborne atau dari udara. Apakah ini benar, Dok? Ya, Dr. Meli. Ya, mungkin ini pernyataannya memang masih simpang siur ya. Karena kemungkinan penularan COVID-19 melalui airborne ini itu melalui pada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam ruangan yang isinya terlalu banyak orang, ventilasinya buruk, dan juga mungkin ada waktu-waktu bersamaan dengan pasien atau kontak lama dengan pasien COVID-19. Dan WHO pun juga tetap menyatakan kalau si penularan COVID-19 ini yang paling utama adalah secara droplet. Untuk yang airborne ini, dia masih simpang siur, kayak gitu. Mungkin ya bisa dilihat dari kondisi dari ruangan ataupun ventilasi yang tidak baik, seperti itu. Iya, jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya, walaupun memang sekarang sudah ada berita mengenai airborne penularannya, kemudian memang yang lebih pasti itu dari droplet gitu ya. Tetap menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker ya di sepanjang kegiatan kita, baik yang sakit ataupun memang yang dalam keadaan sehat, untuk menghindari kemungkinan penularan dari airborne. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa efektifkah berjemur ini, Dok? Dari Ibu Dewi Rahmawati. Ini boleh saya jawab. Jadi efektifnya ya ini memang kita bilang sangat efektif ya untuk berjemur ini. Karena manfaat vitamin D yang kita dapatkan itu sangat banyak. Terutamanya yang kita harapkan sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi di pandemi COVID seperti ini. Namun kalaupun berjemur ini kita tidak dapat, mungkin karena memang masalah waktu ataupun mungkin daerahnya yang kurang mendapatkan sinar matahari, ini bisa kita ganti ya vitamin D itu dengan makanan yang bersumber dari makanan, seperti tadi dari susu kedelai bisa, dari ikan gembung yang lebih gampang didapat, kemudian dari jamur, ataupun dari ikan-ikan yang lain gitu. Jadi efektifnya ini sama dengan juga efektif dari makanan. Kalau memang kita bisa dapat dari makanan, ya mudah-mudahan kita juga mengharapkan kita bisa juga mendapatkannya dari berjemur. Tapi itu tadi, kita berjemurnya juga nggak harus setiap hari, disarankan hanya 2 sampai dengan 3 kali saja dalam 1 minggu. Tambahan lagi, Dr. Meli? Sudah cukup, Dr. Hilda. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Dewi lagi. Saya pernah dengar bila virus mati di suhu tinggi. Gitu. Boleh Dr. Meli menjawab? Ya, sebenarnya mungkin kalau misalkan dari sinar matahari ya, katanya bisa membunuh virus. Sebenarnya sih bukan dari sinar mataharinya, tetapi sinar mataharinya yang membantu untuk proses kekebalan tubuh kita, kayak gitu. Jadi dia, si sinar matahari ini membantu memproses produksi vitamin D yang dibutuhkan di dalam tubuh kita dalam meningkatkan tubuh kita. Seperti itu sih Bu, sebenarnya kayak gitu. Tapi jadi bukan membunuh virusnya ini ya, Dr. Meli ya? Jadi ya, lebih daya tahan tubuh sehingga kita lebih tidak mudah terpapar oleh virus-virus. Ya, benar. Oke.
ke Ibu Ratna Queen. Mau bertanya perihal bercak hitam di wajah, apakah ada obatnya, Dok? Ini pasti yang dikeluhkan oleh banyak wanita kayak gitu kan ya. Tapi memang kalau misalkan bercak hitam di wajahnya itu sudah penuh ataupun sudah mengganggu di dalam pada kulit kita, ada obatnya mungkin ya, tapi kita mungkin harus mengkonsultasikan dengan dokter spesialis kulit kelamin yang lebih ahlinya. Kayak gitu. Kalau untuk kita ya mungkin untuk menghindarkan supaya si bercak hitamnya tidak bertambah kembali, itu dengan menambahkan sunblock. Kayak gitu kalau kita berjemur di bawah sinar matahari ataupun sedang keluar rumah. Jadi bercak hitam ini juga karena penuaan dini ya, Dok Melia? Bisa karena itu. Jadi memang kalau sudah ada bercak hitam, supaya jangan memperparahnya lagi atau lebih banyak lagi, kita disarankan pakai proteksi ya, Dr. Melia, sunblock gitu ya, karena kita niatnya mau berjemur nih, tapi ada bercak-bercak hitamnya gitu. Jadi jangan jadi urung berjemur gitu, karena nanti bercak hitamnya gitu. Ya. Oke, jadi lebih bisa dikonsultasikan ke dokter kulit ya. Jadi lebih bisa dilihat lagi masalah bercak hitamnya ini apakah dari memang penuaan gitu, apakah ada hal-hal lain yang menyebabkan bercak hitam. Ini dari Madiman, Bapak Madiman. Pagi Dok, berapa banyak sih kebutuhan UV? Apakah setiap orang berbeda atau sama? Dari Madiman Semarang. Silakan Dokter Meli. Boleh Dokter Hilda dulu? Jadi kebutuhan sinar UV kita ini sama gitu ya, sama. Makanya kita disarankan itu juga berjemur jam 9 sampai jam 10 dengan durasi 5 sampai dengan 15 menit. Jadi kebutuhan sinar UV kita itu di dalam tubuh kita itu kita semuanya sama, Pak. Jadi mau sudah lanjut usia gitu kan, ataupun masih remaja, tetap itu tadi kita berjemur itu di antara 5 sampai dengan 15 menit untuk mendapatkan kebutuhan sinar UV yang maksimal. Tambahan lagi, Dr. Meli? Cukup, Dr. Hilda. Ya. Bapak dan Ibu silakan pollingnya diisi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Heri Freeman. Apakah rajin berjemur akan meningkatkan imun tubuh dalam menangkal COVID-19? Ya, silakan Dr. Meli. Ya. Jadi berjemur ini sekali lagi memang dia meningkatkan imun, tetapi kalau misalkan dan juga disarankan tidak setiap hari, karena kalau misalkan kita berjemur setiap hari pun dapat menurunkan imun kita. Jadi berjemur yang disarankan yaitu hanya 2 sampai 3 kali seminggu saja, dan jangan terlalu lama, yaitu sekitar 5 sampai 15 menit, dan waktunya pun seperti yang sudah kami jelaskan, di jam 9 sampai jam 10 untuk mendapatkan keoptimalan dari sinar matahari dalam memproduksi si vitamin D untuk meningkatkan tubuh kita, kayak gitu. Ya, jadi intinya memang untuk sinar UV ini, terutama sinar UVB dan berjemur ini, yang harus kita ketahui adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bukan membunuh virus. Karena kebanyakan sekarang kita juga berpikir kita sering-sering berjemur, ini virus COVID-nya bisa mati nih kalau seandainya kita terpapar gitu ya. Tapi kita sudah tahu sekarang bahwasannya kalau berjemur ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Oke, terima kasih. Sepertinya pertanyaannya sudah semua kita jawab. Gitu, yang raise hand juga sudah kita jawab semua. Mungkin kita pollingnya tetap harus diisi ya Bapak dan Ibu. Kita kembali ke Mbak Azza. Oke, terima kasih banyak Dr. Hilda dan Dr. Meli. Selama ini kita sering dengar ya disinggung kalau harus berjemur. Dan di webinar kali ini kita bisa mendengar ilmunya lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Mbak Azza, ya, maaf, ada satu lagi nih yang Q&A. Oh, ada yang masuk? Ada baru masuk. Kita jawab aja ya sebentar ya, karena waktunya masih ada ya. Oh iya, boleh, silahkan Dok. Oke, ini pertanyaan dari Pak Jajang Jamaluddin.
Pertanyaan pertama, ketika berjemur, apakah diperbolehkan memakai sunblock? Dan bagaimana keefektifannya jika memakai sunblock? Ini akan saya jawab. Jadi tadi kita memang menyarankan untuk menggunakan protek ya Pak ya pada saat kita berjemur. Jadi adapun sunblock ataupun lotion, ini disarankan kita lihat dulu nih apakah ada SPF-nya gitu ya. SPF yang disarankan untuk kita berjemur adalah SPF 30 ke atas. Misalnya 30 ada, 50 pun ada, boleh silakan digunakan. Jadi kalau kita beli lotion, jangan beli karena wanginya saja atau mungkin karena mungkin kemasan yang menarik, tapi harus kita perhatikan juga proteknya atau SPF-nya berapa gitu. Kemudian ini berfungsi juga untuk yaitu tadi untuk menghindari paparan sinar matahari itu langsung bisa membakar atau membuat kemerahan pada kulit luar kita. Pertanyaan kedua, apakah panas UV sinar matahari bisa mematikan virus yang masih menempel di suatu benda? Boleh Dr. Meli menjawab? Apakah panas UV sinar matahari bisa mematikan virus yang masih menempel di suatu benda? Mungkin kalau untuk yang di suatu benda mati ya, si sinar UV ini mungkin bisa juga, tetapi tidak terlalu efektif kayak gitu. Karena si sinar matahari ini atau sinar UV dia efektif pada tubuh kita, pada benda yang hidup. Mungkin kalau untuk benda yang mati seperti pegangan tangga ataupun gagang dari pintu itu bisa dilakukan atau untuk membunuh virus ini dengan cara cairan desinfektan kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk sinar UV mematikan si virus di benda mati itu kayaknya kurang efektif kayak gitu ya. Ya, karena pada sinar matahari kita kan bisa lihat nih cuaca kita Indonesia itu berkisar paling panas itu berkisar 31 atau 32 derajat Celcius ya, Dr. Melia. Dan ini dia belum bisa membunuh kuman atau belum bisa membunuh virus COVID ini gitu. Ataupun yang kita tahu virus yang pandemi ini kan COVID gitu. Jadi lebih efektifnya menggunakan cairan desinfektan kalau untuk benda-benda seperti yang di gagang pintu tadi ataupun benda-benda di luar ya. Jadi lebih efektif pakai cairan desinfektan. Pertanyaan ketiga, bagian yang sebetulnya harus terjemur di seluruh tubuh atau bagaimana? Gitu. Jadi pertanyaannya, tadi sudah saya paparkan juga, kalau kita berjemur itu kan kita misalnya berjemur di lapangan nih, gitu, lapangan luas. Kita berdiri, tapi kita membelakangi nih sinar matahari, ya. Jadi kita membelakangi sinar matahari, tapi kita jangan tidak pakai baju. Ada juga nih yang berjemur nggak pakai baju, gitu. Sebaiknya tetap berjemur seperti biasa aja menggunakan baju, gitu. Karena tetap aja sinar matahari itu tetap sampai ke permukaan kulit kita. Jadi sebaiknya membelakangi matahari supaya satu menjaga juga untuk mata itu tadi. Karena mata ini tidak boleh langsung kena ke sinar matahari. Jadi kalaupun kita berjemur membelakangi, itu sudah mendapatkan asupan vitamin D untuk seluruh tubuh kita. Bagaimana Dr. Meli, ada tambahan? Mungkin tambahannya gini kali ya, dari bahan-bahan dari pakaian yang dipakai, mungkin jangan terlalu tebal, bisa gunakan dengan bahan-bahan yang tipis agar si sinar matahari walaupun kita membelakanginya pun Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita kembali ke Mbak Azza. Oke, maaf dok, tadi ada gangguan jaringan sedikit. Iya. Sudah selesai ya tanya jawabnya? Sudah. Sudah Mbak Azza? Oke, baik. Dengan selesainya tanya jawab kali ini. Oke, sekarang sesi webinar ini akan ditutup. Terima kasih kepada para pemateri, Dr. Hilda dan Dr. Meli. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.